Kerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Wow. Makanya kalau kita asal-asalan bekerja, kita tidak bekerja keras, berarti engkau tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Bisa kasih perbedaan ya Pastor Budi antara kerja keras dan udah mulai rakus nih. Supaya kita ngerti gitu ya. Ada di titik mana kita sekarang. Kondisi yang sekarang ini kan kita udah punya peran baru nih sebagai suami. Ya. Kerja kerasnya makin jos atau tetap aja kerja kerasnya ya? Harus makin jos dong Pak. Harus makin jos. Soalnya mulut yang kita kasih makan bukan cuma satu lagi. Iya. Ada 2. Habis gini ada 3. Belum kalau saya. Kalau Bapak mungkin. Hari ini Sobat Reida kita membahas tentang antara kerja keras dan rakus. Aduh. Kita mungkin mikirnya, wah saya ini mau kerja keras. Tapi bisa jadi kita sedang ada dalam fase, orang lihat kita rakus banget, semua diambil. Nggak dibagi-bagi sama beberapa orang. Iya, nggak bisa delegasi gitu ya. Iya, semuanya diambil. Mentang-mentang mau cari duit banget gitu ya. Hari ini kita bicarakan apa perbedaannya kerja keras dan rakus. Kita bicara dengan siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Budi Utomo. Halo, shalom Pastor Budi. Shalom, Pastor, halo. Shalom, shalom semuanya. Terima kasih sudah sambung di Baterai FM. Kabar baik ya Pastor Budi? Luar biasa, Yes. luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang kita bisa jumpa kembali ya. Dan tadi sempat sharing pas off air ya Jo ya. Kami, Pastor Budi juga cerita, wah saya juga melalui yang namanya COVID gitu ya di bulan Juni lalu. Dan hari ini boleh ada bersama-sama dengan kita dan ternyata ya. Pertemuan kita terakhir itu hari kedua Pastor Budi positif COVID. Jam bulan lalu ya. Nggak kelihatan kan Jo? Nggak kelihatan. Tetap melayani, tetap boleh sharing di udara, luar biasa sekali. Makasih sekali lagi Pastor Budi. Hari ini kita bicara topik yang baru, yaitu antara kerja keras dan rakus. Saya yang mana? Mungkin kita bisa kasih penjelasan bedanya apa. Ada prinsip gini Pastor, selagi ada kesempatan, ambil. Gitu ya. Pokoknya ada kesempatan, apalagi masih muda misalnya gitu, ambil. Job-job apapun diambil. Nah, prinsip seperti itu benar atau enggak sih, Pastor? Ya, jadi memang orang seringkali berkata bahwa kesempatan tidak bisa, ada kemungkinan tidak datang kedua kali. Betul. Kan? Jadi kalau ada orang mau ada kesempatan ambil, setuju, ambil memang. Tetapi ya ada tetapinya. Setiap orang itu akan punya kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi kita sendiri yang harus bisa mengukur, karena kesempatan itu bisa diambil, tapi kesempatan itu belum tentu akan membuat kita berhasil selalu. Tergantung dari kesempatan yang kita ambil dan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Jadi ada 2 itu. Jadi kalau orang hanya membahas dari sisi kesempatannya saja nggak lengkap sebetulnya. Makanya kalau ada orang seperti itu ternyata di depannya ada begitu banyak kesempatan. Diambil semuanya, sementara kekuatan dan kemampuan dia sangat terbatas. Misalnya gitu. Ya apalagi kalau ditambah kata rakus tadi bahasanya begitu kan. Makanya dia akan pakai sendiri. Nah itu biasanya karena kekuatannya dia terbatas dikerjakan sendiri. Dan akhirnya gagal. Jadi kesempatan tidak akan selalu membuat berhasil. Ketika dia tidak betul-betul tahu seberapa kita keterbatasan kekuatan. Saya akan ambil setiap kesempatan. Tetapi saya akan hitung. Kalau kekuatan saya nggak mampu, saya akan izinkan itu lewat kesempatan itu. Jangan-jangan kadang-kadang bisa saja bukan semua dari Tuhan kesempatan itu. Kadang-kadang iblis pun juga akan sodorkan seperti kesempatan yang kita bisa ambil. Makanya kan ada orang berkata, ini saya bicara bukan bekerja, bicara pelayanan pun juga sama. Orang berpikir kalau iblis akan melarang kita pelayanan, salah. Ya kan? Iblis akan membuka kesempatan pelayanan kita sebesar-besarnya. Tapi dorong kita supaya kita selesai, overwhelmed, burn out di area itu dan kita menghilangkan esensinya. Nah sama seperti itu orang bekerja. Hati-hati loh ya. Wow, pengertian ini kita harus ngerti ya. Setiap kesempatan boleh diambil, tetapi lihat juga kapasitas kita. Masalahnya tuh gini ya Pastor Budi ya, seringkali kita itu yang sana kan bisa 2. Saya juga pasti bisa kayak dia. Kenapa saya nggak lebih? Iya, apalagi kenapa saya nggak lebih gitu ya. Padahal kita nggak bisa nih ngukur kapasitas kita dibandingkan dengan orang lain. Kita punya masing-masing kapasitas dengan ukuran sendiri-sendiri gitu ya Pastor Budi ya. Iya betul. Oke. Baik, menarik. Tapi mungkin bisa kasih perbedaan ya Pastor Budi antara kerja keras dan udah mulai rakus nih. Supaya kita ngerti gitu ya. Ada di titik mana kita sekarang. Ya, oke. Jadi saya akan jelaskan rakus dulu aja supaya kita nggak bingung. Kalau bekerja keras itu kan sebetulnya kalau orang melihat itu kan selalu bagus karena ada ayat firman Tuhan kita ini harus bekerja keras. Nah, apa yang membeda? Apa definisi rakus? Saya akan definisikan sendiri ya bahwa rakus itu adalah
segala hal yang kita kerjakan yang berujung untuk kepentingan kita sendiri dan memuaskan nafsu kita sendiri. Jadi apapun itu, kerakusan itu walaupun itu di depan kesempatan, tapi kalau kesempatan itu berpusat kepada diri kita sendiri, ya semuanya adalah kata aku dan aku, itu rakus, ya, sudah. Wow, jadi Alkitab berkata bahwa sebetulnya kan kalau kita berlimpah, kita harus punya rasa cukup, ya Alkitab berkata kita ini cukup. Benar. Ya, tapi kalau kita cukup untuk diri sendiri, berlimpah untuk orang lain misalnya gitu kan bahasanya. Jadi harusnya kalau kita melakukan semua kesempatan demi kesempatan bukan untuk diri kita. Makanya kalau kita mau bekerja keras, pertanyaan saya buat siapa? Kalau saya katakan lingkaran yang paling kecil keegoisan itu adalah untuk diri kita. Tapi lingkarannya agak besar keegoisan itu adalah untuk keluarga kita. Agak besar sedikit. Nah, agak besar sedikit adalah keluarga besar. Yang poinnya adalah selalu bahwa itu hanya untuk diri kita. Gitu aja. Ya, dan membatasi. Bukan berarti salah dong, untuk keluarga itu tidak salah. Tapi maksud saya kalau rakus itu sudah berada di titik untuk diri kita sendiri. Memuaskan hawa nafsu kita. Jadi sebetulnya ukurannya bukan di berapa banyak kesempatan dan mereka ambil. Kalau dia cuma satu saja yang dia ambil tapi dia untuk dirinya, dan itu memang makan rakus itu kan tidak akan pernah habis. Itu seperti api dan bensin. Ya. Termasuk dengan mungkin kalau dia punya keterbatasan, ya ini bahayanya ini kerakusan itu. Walaupun dia punya keterbatasannya, dia akan manfaatkan orang lain untuk kepentingan dia. Jadi dia akan manfaatkan orang lain dengan berbagai macam trik yang intinya adalah gini, kamu rugi, saya untung, itu rakus. Kalau dia nggak pernah berpikir kalau perlu satu kali bahwa saya rugi nggak apa-apa, kamu yang untung. Loh, harusnya ada seperti itu. Kita tidak selalu harus untung dengan semuanya perpikirannya kita. Mentalitas mencari untung itu akan membuka kita masuk dalam kerakusan yang luar biasa. Hati-hati. Harus jangan kejar cuan ya. Cuan. Benar, kita harus fair gitu ya. Kalau misalnya memang kita minta tolong rekan, sahabat ya, jangan semua terus diambil buat kita sendiri gitu ya. Tapi ketika kita minta tolong orang ya memang ada porsinya buat orang tersebut gitu loh. Kalau kita nggak lakukan itu, kita udah masuk di yang tadi tuh gejala-gejala rakus. Hati-hati. Apalagi zaman now ya. Mungkin kita sulit untuk cari pemasukan gitu ya. Semuanya diambil. Nah, akhirnya berpusat pada diri sendiri, orang lain dikorbankan. Itu sudah masuk ke rakus, betul ya Pastor Budi ya? Iya, betul. Wah, menarik. Kita masih bicara bersama Pastor Budi, Sobat Rida. Bicara tentang antara kerja keras dan rakus. Dari tadi penjelasannya, perbedaannya sudah jelas. Di mana kita saat ini? Mungkin kita punya motivasi yang salah tentang bekerja. Kita sampai pulang larut malam. Kelihatannya tetangga bilang, wah, ciamik soro kuku ini. Ciamik soro kuku ini ya. Kerjanya ya. Padahal dalam hati, ini buat saya. Hati-hati ya. Kita bicara tentang prinsip deh. Kita agak mundur sedikit nih Pastor Budi. Secara kita memandangnya mungkin lebih jauh sedikit tentang bekerja. Prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan tentang bekerja ini seperti apa Pastor? Silakan. Ya, saya akan coba share ambil ya. Karena kalau prinsip kita harus kita prinsipnya adalah kebenaran. Yes. Saya mencoba untuk share beberapa ayat yang kita perlu perhatikan bahwa ternyata bahwa bekerja keras itu ada di Alkitab semuanya. Ya, ini ada 3 prinsip yang ingin saya bagikan adalah yang pertama adalah 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku. Nah ini penting. Bukannya aku, Rasul berkata aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini prinsip yang pertama adalah kita tahu kalau kita bekerja keras bukan karena kita kepingin bekerja keras, tapi karena kasih karunia yang mendorong kita bekerja keras. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau saya mau mengerjakan semua dengan luar biasa karena saya tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dia memberikan hidupnya semuanya untuk saya. Saya mau melakukan semuanya tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah menghitung apa yang dilakukan buat saya. Jadi jelas bahwa kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ya jadi buat saya begini ya, iblis itu imitator yang hebat. Jadi
dia itu peniru yang hebat. Bahkan semua karyanya hari ini saya bisa pastikan bahwa itu adalah hasil tiruan semuanya. Kecuali satu yang dia nggak bisa tiru, yaitu kasih. Ya, karena semua iblis itu mengerjakan semuanya akan berpusat kepada dirinya sendiri, akan membuat orang menaikkan egonya. Tetapi kalau Tuhan itu selalu melakukan semua untuk Tuhan dan untuk sekeliling kita, bukan untuk diri kita. Ya. Makanya kemenangan terbesar kita untuk bebas dari kerakusan adalah cuma satu, menang dengan diri sendiri dan tidak hidup untuk diri sendiri. Makanya kasih karunia yang mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Yang pertama. Yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 15. Saya masuk di awal. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan, bahasa aslinya adalah abad. Itu adalah bekerja. Jadi Tuhan itu menetapkan khususnya saya katakan, pria Adam untuk bekerja. Makanya pria itu punya kodrat untuk bekerja. Tapi tahukah bahwa pekerjaan itu adalah penyembahan? Karena ternyata abad itu punya arti penyembahan. Berarti kenapa kita bekerja? Karena pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita asal-asalan bekerja, kita tidak bekerja keras, berarti engkau tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Nah, makanya kalau kita bekerja dengan keras, tujuan saya cuma satu. Kalau saya all out, saya mengerjakan semua yang terbaik, tujuan saya cuma satu. Satu, kasih karunia yang melimpah, ya tadi saya katakan. Tapi yang kedua adalah, ini bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oke, dalam roh nggak perlu dibahas jelas. Tapi dalam kebenaran, itu punya arti bahwa menjadi personal, pribadi yang excellent di hadapan Tuhan. Berarti kehidupan kita, kan aneh ya kalau ada orang melayani Tuhan lalu dalam pekerjaan dia kacau. Rajin di gereja, tapi pekerjaan kacau. Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan dan dia bisa cerita tentang Tuhan? Jadi buat saya pekerjaan adalah penyembahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yang ketiga adalah prinsip extra mile, do the best. Pekerjaan itu adalah. Sebetulnya ini sama, hampir sama kalau kita do the best, maka penyembahan kita akan terbaik buat Tuhan. Kenapa kok penyembahan kita jadi terbaik? Kalau semakin kita penyembahan kita terbaik, kepercayaan diberikan, maka kasih karunia akan semakin melimpah. Jadi kasih karunia itu, semua orang itu terima kasih karunia. Makanya Paulus tadi berkata, tidak akan sia-sia. Jadi tidak ada satu orang pun yang nggak terima kasih karunia. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang membuat kasih karunia itu sia-sia atau tidak? Cara menghargai kasih karunia salah satunya adalah kita melakukan kembali untuk Tuhan. Dengan yang terbaik, dengan penyembahan yang terbaik. Dan itu semua, korelasi ini semua dalam bekerja. Seperti itu. Itu semua bekerja, prinsipnya adalah begitu. Dari situ kita bisa 3 poin. Poin. Yang pertama, pekerjaan itu adalah karunia dari Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Betul. Bekerja itu adalah menyembah. Yang ketiga, do the best. Karena tadi ya, extra mile itu yang harus kita juga lakukan gitu ya. Dari pengertian dan sharing dari Pastor Budi, harusnya kita boleh lebih menghargai apa yang sedang kita kerjakan. Enggak yang namanya rakus atau mengukur semuanya dari apa yang, saya dapatnya cuma segini ya, sudah saya keluarkan segini. Atau mungkin jatuh kerakusan malah sebaliknya gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, dengan cara-cara, saya kerja keras nih tapi caranya salah. Itu hati-hati sekali ya. Banyak jebakannya, tapi kalau kita ngerti pengertian ini, kita bisa lebih menghargai dan lebih bijak dan lebih bekerja keras lagi. Mungkin bisa kasih kesimpulan nih Pastor Budi ya. Kita udah ada di penghujung obrolan, bedanya kerja keras dan rakus. Supaya kita gak terjebak pada yang namanya rakus, tapi kita tetap harus bekerja keras karena itu adalah bagian dari penyembahan. Silakan Pastor Budi. Ya, jadi supaya kita terbebas dari kerakusan dulu yang pertama, prinsipnya adalah lakukan semuanya yang pertama untuk Tuhan dan lakukan semuanya untuk orang sekeliling kita. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan berpikir untuk orang-orang sekeliling kita. Ya, itu yang akan membuat kita terbebas dari yang namanya kerakusan. Menanglah dengan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan hari-hari ini bukan untuk diri kita. Kita cukup kok dengan semua yang ada. Artinya Tuhan sanggup mencukupkan kita. Tapi kalau kita bekerja dengan keras, artinya adalah kita untuk menjadi berkat lebih besar lagi dalam kehidupan kita.
Makanya saya berani katakan bahwa saya seorang pekerja keras. Dalam arti begitu. Dalam arti saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai penatua ya. Kalau di sinode saya sebagai gembala sidang, tapi kalau di gereja kami saya penatua. Ini majemuk karena saya bersama dengan teman saya Angga berdua. Ya, saya pun juga ngantor setiap hari, mengikuti jam kantor. Saya beri contoh bahwa saya bekerja keras dan saya harus memikirkan semuanya dengan baik. Dengan tujuan apa? Karena ada banyak hal yang kita bisa lepaskan. Ketika apa yang kita lakukan berhasil, kita bisa menjadi dampak banyak orang. Yang saya pikirkan cuma satu saja. Seberapa besar pengaruh kita, itu dipengaruhi oleh seberapa besar kepentingan orang lain yang kita dahulukan. Ya, jadi bekerja keraslah untuk orang-orang sekelilingmu. Bekerja keraslah untuk keluargamu. Bekerja keraslah untuk mungkin saudara-saudaramu yang membutuhkan di sana, apapun. Karena apapun pergerakan, apapun misi, pertanyaan saya, buang mentalitas mencari keuntungan. Karena misi tidak pernah untung. Misi selalu rugi. Yang diuntungkan adalah kerajaannya. Dan misi selalu butuh dana. Siapa yang akan membiayai kalau kita tidak bekerja keras hari-hari ini? Bekerja keras bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan berkatnya dan berkatnya kita kembalikan untuk memperluas kerajaannya. Amin. Luar biasa. Ya, kita udah dibekali nih ya. Apalagi kalau ini disiarkan waktu kita beraktivitas. Kita bisa diingatkan kembali, jangan sampai kita menyanyiakan pekerjaan kita. Betul. Tapi juga ingat kapasitas, nggak boleh rakus dan nggak boleh mikirin diri sendiri. Begitu ya. Narasumber kami Pastor Budi Utomo, ada Instagramnya silahkan. Ada, Anda bisa follow ya di Instagram di @budi.utomo. Utomonya tulisannya UT0M0. Nah, di situ. Karena mungkin banyak yang pakai ya. Iya. Jadi harus di apa? Dispesialisasi. Dibikin beda. Biar tetap bisa bacanya enak gitu ya. Pastor Budi, kita ucapin terima kasih banget kalau hari ini kita boleh sharing tentang pekerjaan dan boleh memberkati kita berdua. Dan kami yakin juga banyak pendengar yang dibekali untuk kita bisa bekerja keras. Tapi dengan bijak, nggak boleh sampai rakus. Dan ngomong-ngomong soal kerja keras, Pastor Budi nanti malam dan malam-malam setiap hari ada acara doa loh. Saya menarik kerja deh. keras. Tadi pas off air gitu ya, Pastor Budi, karena memang kita udah punya pengalaman tentang COVID gitu ya. Dan akhirnya Pastor Budi rindu untuk bisa ngisi setiap malam, bukan setiap malam, ada satu malam. Nah, kita mau tanya langsung aja deh ya. Ada kegiatan apa nih Pastor di tengah minggu dan seputaran COVID ini? Silakan Pastor. Ya, jadi itu berawal ketika saya terkena COVID, walaupun gejala saya ringan sekali. Tapi ternyata saya menemukan ada satu hal bahwa ternyata COVID itu bukan hanya menyerang fisik. Tapi semua saya sudah mulai bertanya, mungkin Pak Nathan bisa cerita juga. Betul. Serangan yang terhebat juga adalah pikiran dan mental. Benar. Saya melihat ada banyak orang berjatuhan itu bukan karena cuma fisik saja. Karena pikiran dan mental mereka down. Tapi sebaliknya, orang separah apapun secara fisik, kalau mental mereka down, mereka bisa sembuh dan lewati semuanya itu. Saya udah lihat berapa banyak mereka yang berusia sudah 90 pun sembuh. Tapi sebaliknya ada usia 24 meninggal. Karena mental dan pikiran yang diserang. Nah dari situlah maka waktu saya pun terserang, artinya 1-2 hari itu nggak bisa tidur saya. Pikiran dan semuanya. Pikiran anak saya, istri saya, orang-orang yang satu lari bisa begitu. Tapi dari situlah maka saya sampai minta doa kepada saudara dengan segala kerendahan hati, tolong doakan saya. Dan saya menemukan sebuah kelegaan yang luar biasa. Dan dari situ saya berpikir hal yang sama. Kenapa saya nggak fasilitasi semua orang untuk kita berdoa? Makanya sejak saat itu, ini sudah hampir 50 hari kali ya, non-stop setiap malam. Ya, dan kalau ada orang bertanya sampai kapan? Sampai nanti list doa kami habis yang COVID. Ya. Kalau yang sakit tidak akan pernah ada habis. Khususnya kami adakan untuk yang COVID. Begitu COVID selesai, kami selesai. Tapi nanti akan ada tim lagi yang akan berdoa buat mereka. Jadi setiap malam jam 8 malam kami adakan doa untuk mereka yang terbeban, yang punya sakit COVID. Silakan kumpul. Di situ akan bisa sharing, dikuatkan. Ada beberapa firman lalu didoakan dengan list doa yang ada. Ya kan? Kami juga bentuk juga. Kami masukkan grup. Ini grup kami itu yang sebagian besar yang udah berbagai macam interdenominasi, kami membuka untuk tolong mereka bisa saling share informasi sesama orang yang COVID, khususnya yang isoman kebanyakan. Jadi mereka bisa share informasi, misalkan dulu aku nggak punya tabung oksigen. Nah kami bentuk satgas juga. Kami juga support dalam arti bantu mereka untuk vitaminnya, kalau mereka betul-betul membutuhkan, gitu kan. Jadi kami ada tim medis yang bisa untuk konsultasi doang, karena tim medis kami kebetulan
secara online aja, kira-kira gitu kan. Baik. Jadi yang sekarang ini yang kami lakukan adalah itu. Jadi ini masih terus, kalau doa itu setiap hari jam 8 malam selalu begitu dengan via Zoom ya. Baik. Kami bersama-sama ketemu bisa sharing gitu aja. Seperti itu ya. Untuk info selanjutnya silakan bisa di direct message ya Jo ya. Di DM di Instagramnya Pastor Budi supaya lebih jelas ya, dan semoga ini bisa membantu Anda setiap malam ya. I feel you Pastor Budi, karena saya juga betul gak bisa tidur mikirin papa mama, mikirin istri. Dan mungkin semua yang sedang mengalami isoman mungkin waduh rasanya berat banget. Dan memang seger kalau habis denger firman itu ya. Bisa tidur apalagi ini jam 8. Habis dengerin tidur. Jangan tidur sambil dengerin. Nah, itu beda ya. Bukan dongeng itu Pak. Makasih Pastor Budi kalau hari ini kita bisa sharing banyak hal. Dan semoga acaranya yang Pastor Budi bikin boleh memberkati banyak orang juga. Amin, ya. amin. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.